warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Soli dan Soliha, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melakukan praktikum. Seperti yang Ustazah janjikan, kita akan melakukan praktikum tentang transformator. Kalian tahu apa tujuan kegiatan kita hari ini? Ustazah berharap bahwa setelah kalian mengikuti kegiatan hari ini, kalian bisa memahami prinsip kerja transformator atau trafo, ya. Baik, Ustazah ingatkan sedikit tentang konsep trafo. Kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu bahwa trafo adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik AC menjadi lebih tinggi, atau kita sebut dengan trafo step up. Atau bisa jadi jika kalian ingin mengubah tegangan menjadi lebih rendah, maka kita sebut dengan trafo step down. Nah, apa saja sih yang akan bahan-bahan alat-alat yang dibutuhkan pada kegiatan praktikum ini? Kalian silahkan lihat, sudah Ustazah bagikan LKPD-nya, tapi baik kita coba cek kembali apakah peralatan kita hari ini sudah lengkap atau belum. Peralatan yang akan kita gunakan yang pertama adalah catu daya, kemudian satu buah papan rangkaian, kemudian nah ini dia. Ini adalah multimeter analog yang akan kita gunakan, ya. Sebetulnya bisa kalau kita ingin menggunakan multimeter digital, kita gunakan yang analog hari ini. Kemudian apa lagi? Nah, di sini kalian bisa lihat ada dua buah kumparan. Dua buah kumparan ini berbeda jumlah lilitan kawatnya. Mudah membedakannya. Yang besar ini kita gunakan jumlah lilitannya yang 1000. Kemudian yang lebih kecil ini, yang lebih sedikit ini, jumlah lilitannya adalah 500 lilitan. Kemudian apa lagi? Satu buah saklar dan inti besi. Nah, inti besi yang digunakan ada dua macam. Ada inti besi U dan ada inti besi I. Dan keduanya nanti ini akan kita hubungkan dengan menggunakan skru. Apalagi yang dibutuhkan? Nah, tolong dicek. Kalian membutuhkan 5 konektor atau penghubung. Dan yang terakhir adalah 2 buah kabel penghubung berwarna hitam dan 2 buah kabel penghubung berwarna merah. Mari silakan, setelah bahan-bahan alat-alatnya sudah kalian cek semuanya ada, kita akan coba praktikum membuat transformator. Oke. Baik Kakak Soliha, setelah kalian mengecek bahwa peralatan yang disediakan sudah lengkap, kita memulai merangkai, membuat rangkaian trafo. Yang pertama kita lakukan adalah menyusun kumparan pada inti besi. Kita masukkan inti besi, kita masukkan kumparan pada inti besi. Kemudian pada sisi yang satunya kita masukkan juga yang 500 lilitan. Setelah dua-duanya dimasukkan pada inti besi, kita hubungkan inti besi U dengan inti besi I menggunakan skru. Oke. Pastikan bahwa ini terpasang dengan cukup kuat. Oke. Seperti ini. Setelah ini selesai, silakan kakak lihat. Dua kumparan ini sudah berada di dalam inti besi. Kemudian kita pasangkan pada papan rangkaian. Kalian sudah mengetahui bahwa yang tidak terdapat garis itu berarti tidak ada arus, dan nanti kita akan gunakan jumper atau penghubung. Kita letakkan, Ustazah cari posisi di sini. Nah, kemudian kita hubungkan dengan konektor, kemudian
Nah, seperti ini, dibuat rangkaian seperti yang ada pada gambar. Kemudian kita hubungkan dengan, pastikan catu daya kita hubungkan dengan bagian arus AC. Nah, kita hubungkan. Kemudian yang hitam juga kita hubungkan. Maaf ya. Kita hubungkan dan di sini. Nah, yang satu dihubungkan langsung ke catu daya sebagai sumber, maka arus yang mengalir dari sumber ini disebut dengan kumparan primer. Sedangkan penghubung yang berikutnya, yang selanjutnya kita hubungkan dengan alat, ya, dengan alat, dan ini yang disebut dengan keluarannya kita sebut dengan kumparan sekunder. Kita mulai percobaannya. Baik kakak, untuk memudahkan kalian membedakan mana yang step up dan mana yang step down, kita beri label. Kali ini kita yang pertama kali akan membuat trafo step up. Dari mana kita mau tahu ini trafo step up? Nah, kita lihat bahwa pada trafo ini yang terhubungkan dengan sumber itu memiliki lilitan yang lebih sedikit, 500 lilitan. Kemudian keluarannya 1000 lilitan. Nah, ini yang menandakan bahwa trafo ini adalah trafo step up. Dan untuk memudahkan, sekali lagi, yang terhubung dengan sumber kita beri nama dengan kumparan primer, sementara yang terhubung dengan hasil keluarannya kita beri nama dengan kumparan sekunder. Oke. Pertama-tama kita nyalakan catu dayanya. Oke, pastikan catu dayanya menyala, dan tadi sudah kita rangkaikan dengan arus AC. Dan kita menggunakan beberapa tegangan. Di sini tertera tegangan 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Realnya ini adalah pada tegangan di catu daya ini adalah 3, 6, 9, dan 12. Namun sekali lagi, pada kenyataannya kita akan lihat berapa sebetulnya masukan tegangan pada kumparan primer. Di sini kita bisa membacanya pada multimeter digital. Ustazah ganti ya supaya lebih cepat membacanya. Kalian lihat pada kumparan primer ternyata masukannya adalah 3,2, 3,3. Oke, sekitar itu. Dan kita cek berapa tegangan keluarannya. Ternyata hasilnya adalah 5,6. Nah, terjadi perbedaan nilai bukan? Masuknya 3,3 dan keluarannya adalah 5,9. Ini untuk tegangan dengan sumber 3 volt. Kita coba yang berikutnya. Kalian jangan lupa ya mencatat hasil pengamatan kalian. Kita coba pada tegangan 6 volt. Nah, bagaimana dengan yang tertera di alat ini? Ternyata pada multimeter menunjukkan tegangannya adalah, tegangan primernya adalah 6,4, tegangan sekundernya adalah 11,6. Oke. Bisa dilihat bahwa kenaikannya hampir 2 kali lipat. Kita cek lagi yang berikutnya, yang 9. Oke, yang 9 ternyata tegangan primernya 9,8 dan tegangan sekundernya 17,7. Memiliki kenaikan hampir 2 kali lipat pula. Oke, yang terakhir kita coba yang tegangan paling besar di sini 12 volt. Ternyata masukannya adalah
12,6 dan keluarannya adalah 23,0. Begitu ya kakak. Yang kita lakukan ini adalah kita mengetahui prinsip kerja trafo step up. Bagaimana dengan trafo step down? Baik, kita matikan dulu alatnya, catu dayanya. Oke. Kita tinggal memindahkan kumparan primer menjadi yang lebih banyak dan keluarannya menjadi lebih sedikit. Maka yang kita buat ini adalah trafo step down karena pada keluarannya lilitannya lebih sedikit. Oke, kita ganti. Yang kita lakukan sekarang adalah trafo step down. Seperti kegiatan sebelumnya, kita nyalakan catu dayanya. Sudah nyala. Kemudian kita gunakan tegangan yang kecil. Nah, kembali kita melihat berapa besar tegangan pada kumparan primer dan berapa tegangan pada kumparan sekunder. Kita lihat pada 3 volt ternyata tertera 3,3 masukannya dan keluarannya justru menjadi lebih kecil, yaitu 1,4 kurang lebih 1,4 ya. Nanti kalau kita ingin memastikan alat ini karena dia bergerak terus, kita bisa memastikan membuat rata-ratanya sekitar 1,4. Oke, kita lakukan yang kedua 6 volt. Ternyata yang terukur masukannya adalah 6,4, keluarannya 2,8. Ini kalian lakukan hingga pada tegangan yang terakhir yaitu 12 volt. Jangan lupa pastikan data yang kalian amati kalian tulis pada LKPD. Silakan kalian diskusikan kegiatan kalian hari ini dan tuliskan kesimpulan kalian. Bagaimana prinsip kerja trafo. Begitu ya kakak Salihah. Semoga kalian memahami cara kerjanya. Ikuti apa yang sudah dituliskan pada LKPD. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.